hari ini. Dunia mereka dengan dunia kita berbeda. Karena kita juga banyak meminta bantuan dari anak-anak dalam dunia teknologi hari ini. Anak-anak baik di rumah. Anak-anak manis di rumah. Tapi anak-anak juga harus dibentuk dalam cinta kasih. Anak-anak harus dibentuk dalam karakter. Pergaulannya perlu diperhatikan, keselamatannya perlu kita perhatikan. Puji nama Tuhan, semua keluarga dan bersaudara yang dikasih dalam Kristus. Kita semua punya tugas dan peran dalam tanggung jawab masing-masing yang dipercayakan Tuhan kepada kita, baik sebagai orang tua maupun anak-anak. Tapi pergumulan hari ini di tengah-tengah masyarakat 5.0 menjadi pergumulan bersama untuk kita juga berjalan dengan anak-anak kita di dalam membimbing mereka dan juga belajar bersama-sama dengan berbagai inovasi baru yang dilakukan oleh anak-anak dan dilakukan oleh banyak orang di tengah pergumulan hari ini. Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ibu bapak saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama melihat dalam bacaan kita pentingnya pengajaran. Baik pengajaran bagi anak-anak maupun pengajaran bagi kita orang dewasa. Aku punya anak remaja. Itu satu tema yang menjadi bingkai daripada refleksi kita hari ini. Aku punya anak remaja. Ibu bapak saudara, kita punya anak-anak itu penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Apalagi ketika anak-anak kita bertumbuh
dengan baik, kita senang sekali, kita bahagia sekali. Tapi ketika mereka sudah mulai melampaui masa remaja, pemuda, ada kecemasan terhadap anak-anak kita. Saya punya anak remaja, ya. Anak saya umur 15 tahun dan SMA saat ini. Ada kecemasan ketika dia masih kecil bertumbuh. Apakah dia bisa bertumbuh dengan baik, dengan sehat, dengan kuat, dan mengasihi Tuhan. Lalu ketika dia masuk dalam masa remaja, ada kecemasan ketika belum pulang. Kita telepon, kita tanya sudah makan belum, ada di mana posisinya sekarang, dan seterusnya. Bahkan keponakan saya juga, dia sekolah. Dan kalau pulang-pulang sekolah, mamanya tanya, "Kak, ada di situ kok anak-anak? Ya, ini semalam nih belum pulang, ada di rumah sini, nanti sebentar baru diantar." Artinya kecemasan itu wajar bagi orang tua yang punya tanggung jawab bahwa anaknya adalah tetap anak yang harus dibimbing, diperhatikan. Tapi di masa postmodernisasi saat ini, banyak orang tua yang lebih cenderung dengan kerja dan semua hal-hal yang mereka lakukan untuk mencari uang demi masa depan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak ditinggalkan sendiri, anak-anak dikasih semua fasilitas, ada wifi, ada data, main game, yang penting sudah papa mama kerja dan seterusnya. Orang tua tidak cek apakah anaknya sudah makan, ada di mana, sedang apa, dengan siapa, begitu. Kadang-kadang kita ya karena mungkin kesibukan atau kita terlalu percaya dengan anak-anak. Sesungguhnya anak-anak juga membutuhkan perhatian, kepedulian dari orang tua. Sehingga peran orang tua dan anak harus berjalan bersama-sama. Apa tanggung jawab orang tua dan apa juga tugas seorang anak. Menarik sekali ketika kita melihat bacaan Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52 dalam cara pandang yang berbeda untuk kita melihat secara baik apa yang mau disampaikan kepada kita lewat cerita Yesus dan orang tuanya. Ya, tiap tahun orang tua Yesus itu pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Dalam kronologi cerita ini, Paskah ini adalah Paskah orang Yahudi. Ada Paskah dan hari raya orang Yahudi, dan biasanya laki-laki dewasa membawa anak-anaknya untuk datang ke bait Allah. Dan pada kesempatan itu Maria juga berada bersama-sama dengan Yusuf untuk membawa Yesus ke bait Allah di Yerusalem. Usia Yesus pada waktu itu adalah 12 tahun. Bagi orang Yahudi 12 tahun adalah usia remaja, bahkan usia di mana anak-anak di awal masa remajanya sudah diberikan satu tanggung jawab. Mereka yang berusia 12 tahun sudah membaca Taurat, sudah memahami perintah seperti yang dikatakan di dalam kitab Ulangan. Ajarkanlah itu berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan anak-anak lelaki Ibrani atau orang-orang Yahudi pada waktu itu disebut bar mitzvah. Anak-anak yang ada dalam perintah, anak-anak Taurat, anak-anak hukum. Dan 12 tahun adalah masa keemasan bagi seorang anak laki-laki. Yesus pergi dengan orang tuanya ke Yerusalem. Nah, pada hari perayaan itu, mereka berjalan pulang setelah melewatinya. Tapi Yesus tinggal di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena orang tuanya menyangka mungkin Yesus ada bersama-sama dengan teman seperjalanan mereka untuk kembali lagi ke Bethlehem. Ternyata saudara, Yesus tidak ada di antara mereka. Orang tuanya dalam sebuah tanggung jawab yang besar berjalan lagi sehari perjalanannya. Bayangkan kalau sehari 1 kali 24 jam, berapa kilometer kita berjalan. Dan kaum keluarganya juga mencari dia. Mereka tidak menemukan Yesus, maka kembalilah orang tuanya
untuk mencari dia di Yerusalem. Sesudah 3 hari waktu yang cukup lama untuk mencari anak yang hilang, ya. Kalau masa kini buat 3 hari waktu yang cukup lama. Mungkin sudah hubungi polisi, sudah hubungi segala sesuatu yang untuk mencari orang hilang. Mereka menemukan Yesus dalam perjalanan kembali ke Yerusalem ada di bait Allah. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Ia sedang duduk di antara alim ulama, guru-guru di situ. Dia dengar apa yang disampaikan oleh alim ulama, para guru di situ yang mengajar. Lalu dia menyerap pengajaran itu dan Yesus mengajukan pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar pertanyaan Yesus heran. Ini anak cerdas banget ya. Ini anak pintar sekali. Ini anak sangat smart. Yesus namanya. Dia menjawab semua yang diberikan. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh alim ulama, oleh guru-guru di situ yang mengajar, mampu dijelaskan secara terperinci dengan baik oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini satu hal yang penting, bahwa orang tua Yesus, ya, Maria dan Yusuf, bukan saja melihat pertumbuhan tumbuh kembang anaknya secara fisik, tapi juga mengajar tumbuh kembang Yesus secara rohani. Sehingga kita melihat ada keseimbangan di sini yang dilakukan oleh orang tua di dalam pengajaran. Bukan saja memberi makan dan minum untuk sehat, kuat, dan bertumbuh dengan nutrisi yang baik, tapi juga memberikan tumbuh kembang dalam pengajaran yang benar tentang Allah, perintah Allah, Taurat Allah. Dan Yesus menjadi manusia yang sesungguhnya adalah anak yang bukan hanya sehat, tapi juga cerdas, dan dia juga anak yang memahami tentang perintah Allah. Lalu apa yang terjadi ketika orang tuanya melihat Yesus ada duduk bersama dengan para alim ulama dan guru-guru? Ibunya berkata kepadanya di ayat 48, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Mengungkapkan sebuah kepedulian yang besar terhadap anaknya. Kami cemas mencari engkau, kami peduli, kami memperhatikan, ya, kami mengasihimu. Itu yang mau dikatakan oleh Maria, ibunya. Nah, hal ini juga yang harus dilakukan oleh orang tua masa kini untuk memperhatikan anaknya, bukan dalam kecemasan untuk mereka bertumbuh saja secara fisik, tapi dalam kecemasan, kenapa ini anak belum pulang? Dia buat apa? Dia ada di mana? Perhatian dan cinta kasih orang tua akan membekas dalam diri anak-anak. Dan jawaban Yesus luar biasa sekali. "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Mereka berusaha mencari tahu, kenapa Yesus berkata demikian? "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ini hal-hal yang penting untuk kita lihat secara baik. Pertanyaan dan ungkapan yang disampaikan oleh Yesus. Ibunya bilang, kami cemas mencari engkau. Dan Yesus bilang, kenapa harus cari aku, Mama? Bukankah aku harus ada di rumah Bapakku? Apakah Yesus menjawab, ya, tidak santun terhadap mamanya? Tidak, Yesus ingin menjelaskan kepada mamanya Maria, terima kasih Mama cari aku, tapi jangan cemas, aku ada di rumah Tuhan, aku ada di rumah Bapa, aku ada bersama-sama dengan Bapa. Dan pulanglah mereka
ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan orang tuanya, ibunya, dan bapaknya. Yesus bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, makin dikasihi Allah dan manusia. Aku punya anak remaja dalam dinamika kehidupan kita setiap hari. Kita berhadapan dengan anak-anak sekarang ini berbeda dalam lintas generasi. Ya, relasi lintas generasi ini harus dilihat secara baik. Orang tua saya ada di generasi baby boomers, di mana orang tua dulu itu lebih dekat dan ya lebih beriman, lebih mengenal, dan mereka tidak terlalu berpikir terlalu panjang tentang hal-hal yang ada hari ini. Saya lahir di generasi X. Anak saya lahir di generasi Z, ya, habis milenial baru generasi Z. Generasi milenial saja relasi antar generasi itu harus dijaga secara baik. Karena milenial ini orang-orang yang suka dengan terobosan baru dan anak-anak yang lebih pintar dengan teknologi dan IT. Ya, itu masih di generasi milenial itu mungkin di 3.0, 4.0. Tapi generasi Z seperti anak saya yang lahir di tahun 2000-an, ya, 2007, itu generasi yang begitu cemerlang. Mereka menguasai segala sesuatu, mereka mampu melakukan inovasi-inovasi baru, mereka mampu membuat perubahan-perubahan dengan teknologi secara luar biasa, dan mempunyai kebebasan untuk mengungkapkan apa yang mau disampaikan kepada siapapun, ya, dengan cara yang berbeda dengan kita. Kalau dulu orang tua tidak akan membuka segala sesuatu di media sosial, tapi generasi milenial dan generasi Z segala sesuatu bisa diprotes lewat media sosial. Facebook, Instagram, WA, mereka menguasai dengan begitu luar biasa. Nah, ini menjadi catatan bagi kita. Kalau Yesus dibawa oleh orang tuanya ke bait Allah dalam berbagai perubahan yang ada, apa yang ditanamkan dalam cinta kepada Tuhan menjadi sesuatu yang menjadi integritas dalam kehidupan Yesus. Kejujurannya, kesetiaannya, ketaatannya. Hari ini anak-anak kita di generasi milenial dan generasi Z ini, Gen Z, ya, mereka juga harus diberikan kontribusi yang sama di dalam mengasihi Tuhan, di dalam mencintai Tuhan, dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Nah, anak-anak mungkin sekolah minggu, gereja, ibadat pemuda, ya, bagi mereka sesuatu yang menyenangkan, yang sesuai dengan jiwa dan dinamika yang mereka miliki hari ini. Ya, mereka bisa membuka khotbah-khotbah dalam konten-konten di YouTube yang bisa mereka senangi, dan ada banyak yang mereka dapatkan di situ. Tetapi jangan salah, jangan sampai kita tidak menanamkan ajaran yang benar terhadap anak-anak kita. Nah, ini yang mau disampaikan dalam cerita Lukas pasal 2 dalam paradigma yang berbeda hari ini, bahwa mengajar anak-anak adalah tugas tanggung jawab orang tua, mengenalkan mereka tentang Allah, membawa mereka ke bait Allah, membawa mereka hidup dalam persekutuan dalam gereja, bukan gereja yang kosong, gedung gereja, tapi bagaimana keluarganya menjadi gereja yang hidup, yang mengajarkan teladan bagi mereka. Itu generasi Z hari ini. Jadi gereja bukan karena gereja yang besar tiap minggu, setiap hari minggu kita gereja, sekolah minggu, ibadat pemuda, ya, yang penting dalam rutinitas. Tidak. Gereja yang sesungguhnya menjadi eklesia, gereja yang hidup di dalam rumah. Dan generasi milenial, generasi Z hari ini membutuhkan gereja yang hidup dalam teladan. Ya, dia tidak lihat jubah, tapi dia lihat teladan. Dia tidak tahu bahwa itu orang yang memberitakan firman, dia mau pakai baju apa, terserah. Tapi teladannya itu yang dilihat. Ini tantangan bagi kita di masa kini. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ketika Yesus pulang
dan kembali ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan orang tuanya. Dia makin bertambah besar dan bertambah hikmat, makin dikasih Allah dan dikasihi manusia. Anak-anak kita punya dunianya tersendiri. Hari ini dunia mereka dengan dunia kita berbeda, karena kita juga banyak meminta bantuan dari anak-anak dalam dunia teknologi hari ini. Anak-anak baik di rumah, anak-anak manis di rumah, tapi anak-anak juga harus dibentuk dalam cinta kasih. Anak-anak harus dibentuk dalam karakter. Pergaulannya perlu diperhatikan, keselamatannya perlu kita perhatikan, masa depannya harus kita arahkan secara baik. Tumbuh kembangnya ada di dalam takut akan Tuhan. Tumbuh kembang anak-anak kita menjadi tumbuh kembang yang berbeda. Seperti saya pernah mengatakan, seekor burung raja wali, dia mendidik anak-anaknya untuk terbang tinggi dan mengepakkan sayapnya dengan kuat. Kita juga harus mendidik anak-anak kita, mendorong mereka untuk mencari anak-anak yang mandiri, yang mampu mengepakkan sayapnya dan menggapai masa depannya dalam mimpi bersama pengharapan yang ditaruh di dalam tangan Tuhan. Ya. Spiritualitas masa kini mengingatkan kepada kita bahwa memperhatikan dan melakukan adalah tugas kita bersama. Spiritualitas masa kini mengingatkan kepada kita untuk mempersatukan manusia dengan Tuhan, mengenalkan manusia dengan Tuhan, dan manusia menemukan Tuhan yang dikenalnya. Jadi Allah bukan sekedar apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Mengenal Allah bukan sekedar apa yang dibaca lewat firman Tuhan. Mengenal Allah bukan sekedar dogma atau ajaran gereja, tapi mengenal Allah adalah keseluruhan hidup. Keseluruhan hidup manusia, hidup kita dan anak-anak kita. Mereka adalah ciptaan Allah yang paling indah. Mereka adalah kreasi Allah yang paling indah. Ada kecemasan, ada ketakutan, kehilangan mereka. Tapi menjaga dan memberikan kesempatan mereka berinovasi dalam kreasi hidup sebagai ciptaan Allah yang terindah. Harus memberi ruang bagi anak-anak untuk berbagi dan menceritakan penderitaannya. Sama seperti Maria memberikan ruang bagi Yesus untuk berbagi. Ketika Maria mengatakan, "Bapamu dan aku mencemaskan engkau," sebuah perhatian dalam penderitaan orang tua karena anak yang dicari, ya, dan sukacita mendapatkan kembali anak itu di tengah-tengah guru-guru di rumah ibadat. Dan Yesus mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan apa yang mau disampaikan. "Ibu, tidak perlu cari aku ada di rumah Bapakku." Ya, sebuah hal yang diungkapkan dalam ketulusannya menerima perhatian dan cinta kasih dari orang tuanya. Saya pernah, ya, anak saya pulang sekolah, Gracia, dia bilang, mama mau cerita nih, cerita di sekolah begini-gini." Saya lagi buat khotbah, dia tahu kalau saya lagi belajar tidak bisa diganggu. Lalu dia pergi ke papanya juga lagi ketik di laptop, ada pekerjaan. "Tunggu ya, papa masih selesaikan ini." Ya, terus saya bilang, "Mama masih selesaikan ini." Ya, kami dua sudah selesai nih. Kami tanya, "Cia mau apa?" Lupa mau omong apa. Tadi mau omong tapi lupa. Wih, orang Kupang bilang saya tak hedek ya. Wih, kasihan. Dia minta perhatian. Dia mau cerita tentang penderitaannya. Dia mau cerita tentang pergumulannya. Dia mau cerita tentang kesenangannya hari ini. Tapi kami punya kesibukan masing-masing. Ya, itu menjadi satu pembelajaran bagi kami juga untuk memberi ruang bagi mereka dalam berbagi bagi anak-anak.
pembelajaran bagi kita semua. Saya seringkali juga akhirnya menertawakan diri saya sendiri. Kenapa saya hanya sibuk dengan apa yang saya kerjakan ketika anak saya membutuhkan saya dalam seluruh keberadaannya, ya. Mama Ade capek nih, Mama Ade minta dipeluk, Mama Ade mau cerita teman begini-begini, ya nanti sebentar baru cerita lagi dan seterusnya, ya. Menerima sebagai bagian dari hidup kita, itu yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Penerimaan kita, menerimanya sebagai bagian dari hidup kita. Ada seorang pendeta, pastor, dan teolog dari Seminari Teologi Princeton. Nanti bisa baca, dia punya tulisan-tulisan yang luar biasa, ya. Kenda Kreasiden, ya. Seorang yang bergaul dan mengenal secara baik kehidupan anak-anak muda, bahkan menjadi pendeta mahasiswa, ya, di Princeton itu. Menjadi bagian dari kisah hidup bersamanya, Kenda mengatakan bahwa kita harus memberi ruang bagi anak-anak kita untuk mengungkapkan penderitaan mereka, memberikan ruang yang sama untuk menerima mereka sebagai bagian dalam hidup kita, dan juga memberikan mereka berkreasi. Karena anak-anak kita, orang-orang muda itu memimpin, membawa kita pada kekaguman dan keajaiban tentang Allah. Allah yang berkreasi dalam ciptaannya, Allah yang memberikan kebebasan untuk anak-anak mengungkapkan kreativitasnya dengan cara Allah. Jadi sebuah penerimaan adalah hal yang paling penting dalam kehidupan seorang anak. Aku punya anak remaja, aku punya banyak anak-anak yang sedang bertumbuh. Dan sudahkah kita mendengarkan anak-anak kita hari ini? Pertanyaannya, sudahkah kita memberi ruang untuk mendengarkan apa yang mereka sampaikan kepada kita? Sudahkah gereja memberi ruang untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak-anak kita di generasi milenial dan generasi Z hari ini? Ya, bersedia mendengar, meneguhkan mereka, dan bersedia untuk menolong mereka. Karena kalau kita, ya, tidak bersedia mendengarkan anak-anak muda hari ini, kita ada dalam satu kelemahan yang luar biasa. Karena anak-anak hari ini adalah anak-anak yang memberikan ruang bagi kita untuk mendengar mereka dan membantu mereka hidup dalam transisi dan meraih masa depan di masa saat ini, di era 5.0. Kita harus belajar bersama-sama dengan anak-anak kita. Ketika pandemi berlangsung, lalu kita mulai daring, ada di sekolah, ada secara online, ya. Kita menjadi guru bagi anak-anak kita, dan kita baru merasakan ternyata susah juga ya pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada mereka, dan membagi ruang bagi kita untuk berelasi secara baik dengan anak-anak kita di dalam mendampingi pengajaran. Pandemi ini masih terus berlanjut, kita tidak tahu sampai kapan, tapi 3 lapisan pandemi saat ini menolong kita untuk terus menata hidup bersama-sama, menata hidup dalam relasi dengan antar generasi yang hari ini terjadi. Sama seperti yang dikatakan oleh Yesus, "Ibu, jangan mencemaskan aku, karena aku ada di rumah Bapakku." Ibu, aku ada di rumah Bapakku. Rumah Bapa, tempat yang terbaik bagi anak-anak adalah ketika dia merasa aman di mana dia ada dan hadir. Memberi ruang bagi mereka, memberi ruang untuk mendengar penderitaan mereka, menerima sebagai bagian dari hidup kita. Itulah yang dibutuhkan anak-anak kita hari ini. Kalau dia merasa diterima, maka dia bisa akan berkreasi, dan
dia akan melakukan ya semua hal karena dipercaya. Krisis kepercayaan hari ini sangat besar sekali. Oleh karena itu, sebuah penerimaan dan kepercayaan menjadi hal yang penting untuk kita dekat dengan anak-anak kita. Dia merasa diterima di kelompoknya, ya, tapi dia merasa tidak diterima di rumahnya. Maka dia akan merasa nyaman di kelompoknya. Dan kelompok-kelompok yang terjadi itu kita tidak tahu seperti apa perjalanannya. Jadi hari ini belajarlah untuk mendengarkan anak-anak kita, anak-anak remaja, anak-anak pemuda yang Tuhan berikan kepada kita. Anak-anak kita untuk bertumbuh, bukan hanya bertumbuh secara fisik, tapi juga bertumbuh di dalam iman. Disitulah letak yang penting yang mau disampaikan dalam Injil Lukas kepada kita di Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Mempertahankan yang baik, menolong anak-anak kita untuk bertumbuh dalam iman. Mereka terus bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Bertambah besar secara fisik, bertambah hikmatnya dengan pengetahuan yang benar tentang Allah. Mengenal Allah di dalam diri orang yang mengasihi Allah. Mereka sudah belajar semua mungkin tentang Alkitab, tinggal lihat pengajaran online tentang apa, ajaran apa. Anak-anak bisa lebih tahu. Mungkin kita bilang, mereka bilang, oh beta sudah baca, saya sudah baca, saya sudah tahu, iya ini penting dan seterusnya. Tapi teladan hari ini yang menjadi sebuah kunci bagi generasi milenial dan generasi Z untuk bertumbuh dalam iman. Hadirkanlah gereja di dalam rumah kita, hadirkanlah gereja yang hidup dalam diri kita, sehingga anak-anak kita belajar dan mengenal Allah dalam pergumulannya setiap hari. Mereka bertemu dengan Tuhan yang hidup, yang ada bagi dia. Ketika mereka sakit, mereka katakan, Tuhan, saya sakit, Tuhan sembuhkan saya. Dengan imannya, dia merasakan kehadiran Tuhan. Dia tidak mengerti Tuhan itu ada di mana, tapi Tuhan ada ketika dibutuhkan. Tuhan ada di mana? Tuhan ada di dalam hidupnya. Tuhan ada di dalam dirinya. Tuhan ada di dalam hatinya. Tuhan yang membuat dia punya pengharapan, bertumbuh dalam iman. Inilah yang mau diajarkan oleh Injil Lukas dalam cerita Yesus di bait Allah pada usia mudanya. Tuhan menolong kita semua, dan belajarlah untuk menjadi pendengar yang baik bagi anak-anak kita. Karena kita tidak bisa bersama-sama dengan mereka untuk selama-lamanya, tapi mereka akan tetap menjadi anak-anak kita dimanapun sampai kapanpun. Mereka tetap menjadi anak-anak kita yang selalu mendapatkan cinta dan kasih di hati kita. Saya sudah menikah, saya punya suami, saya punya anak. Tapi ketika saya bertemu dengan papa saya tetap seorang anak yang dikasihinya, yang dicemaskan, yang diperhatikannya, dan seterusnya. Kadang saya sedih juga ketika papa saya telepon saya bilang, Cici, bikin apa baru pulang pelayanan? Jaga kesehatan ya. Kasihan, harus jaga kesehatan juga. Dia sudah tua, orang tua. Saya sudah jadi orang tua, tapi saya tetap anak bagi orang tua saya yang diperhatikan, yang dikasihi, yang mendapatkan tempat dan cinta baginya. Itulah kehidupan kita hari ini. Ada banyak orang tua hari ini yang seharusnya mereka tinggal menikmati hidup,
tapi masih telepon anaknya, masih telepon cucunya ada di mana, masih memperhatikan sudah makan atau belum, sehat atau belum. Kadang-kadang kita sebagai anak juga kurang memperhatikan orang tua kita. Kita tidak tanya, papa ada sehat, papa sudah makan, mama ada bikin apa. Tapi lebih banyak orang tua yang memperhatikan dan bertanya kepada kita. Itulah generasi baby boomers yang begitu peduli dengan keberadaan anak-anaknya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam hidupnya. Dan anak-anak kita hari ini harus diajar supaya mereka juga dalam berbagai inovasi yang dilakukan tetap meletakkan cinta dan dasar hidup mereka kepada Allah, untuk dia tetap menjadi manusia yang hidup, manusia yang menerima dirinya, manusia yang bisa menerima orang lain, dan memanusiakan dirinya sebagai manusia yang hidup dalam teladan. Jadilah teladan dalam hidup hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berbahagialah kita yang pernah menjadi anak-anak, yang menjadi orang tua, dan diberikan kesempatan untuk punya anak-anak dalam generasi-generasi yang kita lalui. Di lintas generasi ini, mari kita tetap juga melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang anak yang taat, beriman, mengasihi Tuhan, dan melakukan semuanya bersama-sama di dalam cinta kepada Allah.